Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal kalamu nafsi, adapun kalam nafsi Allah fil azali, di azali, yusama khitaban, disebut dengan khitab. Hakikatan secara hakikat. Jadi firman Allah di azali menurut kaul asah itu disebut dengan khitab. Jadi kalam sama dengan khitab. Itu secara hakikat, senyatanya. Fil asahi, menurut kaul asah, bitanzilil ma'dumi, dengan cara menurunkan perkara yang tidak ada, alladzi sayujadu, yang akan muncul, yang akan ada. Ya, si ma'dum ini akan ada, manzilatal wujudi, diposisikan sebagai posisi yang mawujud, posisi yang ada. Wakila, dan dikatakan la yusamahu, tidak disebut sebagai khitab. Jadi kalam nafsi Allah fil azal yusamah khitaban. Kil la yusamahu ay la yusamah khitaban hakikatan, secara hakikat. Li adami man yukhatabu bihi, karena memang tidak adanya orang yukhatabu yang diajak bicara bihi dengan kalam, idzaka, ketika dia azali. Jadi tidak ada, mukhatabnya juga tidak ada. Bagaimana ini dipahami sebagai sebuah khitab sementara mukhatabnya tidak ada? Ini menurut Kil. Wa innama yusamahu hakikatan, dan sungguh diberikan nama ini kalam azali sebagai hakikat, khitaban, dinamai sebagai khitab hakikatan secara hakikat. Fima la yazalu inda wujudi man yafhamu, manakala jadi disebut hakikat itu pada perkara yang memang terus berlangsung, manakala terwujud orang yang memahaminya. Wa isma'uhu, jadi disebut khitab itu ketika ada mukhatab, dan ini disebut hakikat ketika wujud orang yang memahaminya, memahami khitab tadi. Wa isma'uhu, dan mendengarnya man iyahu, kepada kalam, kepada kalam nafsi ini, imma bilafdin, baik berupa lafaz kalau Quran seperti Quran, au bila lafdin, atau tanpa lafaz, kama sebagaimana waqa'a, terjadi li Musa alaihi salatu wasalam, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Farqan, karena keluar, lil adati, karena adat, membedah adat. Karena Allah karena Musa adalah kalimullah, kan disebutnya juga ya. Jadi Allah, kalam nafsi Allah turun kepada Nabi Musa, tapi bila lafdin, tanpa lafaz. Jadi ini sebutnya kharqan lil adat. Wakila, dan dikatakan sam'u, adapun mendengarnya Nabi Musa, bilafdin, itu melalui perantaraan lafaz. Min jami'il jihati, dari seluruh arah, lidzalika, karena kharqan lil adat. Jadi Kil itu mengatakan bahwa Nabi Musa mendengar kalam Allah melalui perantaraan lafaz dari seluruh arah, karena sebab dan itu secara kharqan lil adah, di luar kebiasaan. Wal kalamu nafsi fil azal, nah berangkat dari pendapat dari pengertian di atas, ini muncul kaul yang kedua. Wal kalamu nafsi, adapun kalam nafsi Allah fil azal, pada azali, ya tanawau, itu memiliki berjenis-jenis, ila amrin, kepada amar, wa nahyin, dan nahi, wa khabarin, dan khabar, wa ghairiha, dan selain amar, nahi, dan khabar. Fil asahi, menurut kaul asah. Bitanzil sabik, caranya bagaimana? Bitanzil sabik, dengan cara nuzul apa? Nuzul al-ma'dum alladzi sayujadu manzilatal wujud. Prosesnya begitu. Sehingga ketika menurut pendapat yang pertama, kala nafsi fil azal yusamma khitaban hakikatan, fil ashabi tanzil ma'dum alladzi sayujadu manzilatal wujud, sehingga muncul konsekuensinya tanawu, macam-macam, bisa amar, jadi khitab, kalam firman Allah itu secara hakikat ketika tanazul, ketika turun, ini bisa berupa amar, nahi, khabar, dan selainnya. Wakila, dan dikatakan la yutanawau, tidak bermacam-macam, tidak menerima permacam-macaman ilaiha, kepada mazkur tadi, mazkur minal amri wan nahi wal khabar wa ghairiha.
li adami man karena tidak adanya orang tata'allaqu yang berkait bihi dengan kalam, bihi dengan man apa hadil asya'u perkara-perkara ini, yaitu amar nahi khotab. Jadi antara si khitab sama muhotab itu kan ada ta'aluk, ada kaitan. Kalau misalkan si muhotabnya gak ada, ya bagaimana si khitab ini bisa mengait? Idzaka ketika itu, ketika azal, dalam ketika diazali. Wa inna ma yutanawau ilaiha, dan sungguh bermacam-macam ilaiha kalam ini, ilaiha kepada mazkur minal amri wa nahyin wa ghairiha fi ma la yaza di dalam zaman yang berlangsung inda wujudi man yata'allaqu, ketika wujud orang yang terkait bihi dengan khitab. Jadi kalau misalkan mukhatabnya sudah ada baru nyait. Nah, ini disebut sebagai apa? Sebagai hakikat menurut kaul yang kedua. Fatakunu maka ada apal anwa'unahu jenis-jenisnya, jenis-jenis kalam Allah yang berupa itu, yang berupa amar, nahi, khobar dan selainnya. Itu hadisatun baru ma'aqidamil mustariki serta kidam terdahulu, hadisah sama kidam baru bareng sama kidam terdahulu, al mustariki yang bersamaan, bainahuma antara hadisah. Jadi kidam istirok bersatu antara kidam jeung hudus dan hudus. Nah, wahada dan ini maksudnya ini tak istirok. Ya zamuhu menisayakan za muhalun kepada muhalun muhal. Ya zamuhu menisayakan kepada za apa muhalun muhal. Wahwa muhal itu bagaimana muhal itu? Wahwa adapun muhal wujudul jinsi, wujud jenis mujarrodan hanya menyendiri, an anwa'ihi tidak memiliki nau. Illa ayyuroda kecuali dikehendaki anha bahwa sesungguhnya nau taji anwa'un memiliki nau iktibariyatun yang bahasa iktibar, hanya bahasa saja. Ai awaridun maksudnya sifat yang datang, yang baru datang, lahu bagi sinau, lahu bagi kalam, lahu bagi jenis maksudnya. Ya juzu boleh khuluwuhu tidak adanya jenis, anha kosongnya jenis, anha dari nau. Jadi jenis tanpa nau atau jinsul mujarrad kalau tadi. Jinsan mujarradan. Tuhdatsu yang diadakan, yang baru. Ini si nau biasa bita'alluqati dengan menghitung-hitung ta'alluqnya. Jadi tadi si jenis sudah ada, si awaridnya atau si naunya baru datang ketika muta'alaq atau yang dikaitkan dengannya itu ada. Kama tanawwa'ahu ilaiha, seperti berjenis-jenisnya atau bermacam-macam jenisnya kalam ilaiha bagi itu, bagi al-madhkur min amrin itu wa nahyin wa khabarin wa ghairiha. Alal awali menurut kaul yang pertama. Bihasabi ta'alluqati, tanawu'nya itu menghitung ta'alluqnya juga. Dikauni karena sesungguhnya itu kalam itu sifatun wahidatun, merupakan sifat satu. Kal ilmi seperti ilmu, wa ghairihi dan selain daripada sifat ilmu. Minas sifati dari sifat-sifat. Famin haitsu ta'alluquhu, maka dalam hal aspek berkaitnya ini kalam fil azali pada azal, au fi malamazal atau pada sesuatu yang berlangsung terus, bisyai'in dengan sesuatu, ala wajhil iqtidha li fa'lihi yusama amron. Ala wajhil iqtidha menetapi jalan iqtidha mengharuskan li fa'lihi untuk mengerjakannya, yusama amron maka dinamakan si ta'alluqnya itu disebutnya amar. Ta'alluq ala wajhil iqtidha. Auli tarkihi atau untuk meninggalkan sesuatu yusama nahyan maka disebutnya nahi. Nah, ala hada dan menetapi
hal ini al kiasu, adapun kiasan yang lain. Kiasan mana? Ya tergantung kiasan nahi, kiasan khobar, kiasan selain daripada itu semua. Jadi bihasabi ta'aluk maksudnya. Wa akhartu, dan aku mengakhirkan. Kal asli seperti kitab asal, yaitu Jam'ul Jawami. Hatainil mas'alataini, dua masalah ini, yaitu tadi, yaitu pertama kal kalam fil azal yusamma hitoban hakikotan, sama yatanawa'u al kalam ila amrin wa nahyin wa khobarin tadi. Ani dalil ini di belakangkan, sementara dalil dikedepankan. Dalil dulu. Li'anna maudhu'uhuma, karena maudhu atau objek daripada dua masalah tadi itu madluluhu, madlulnya yang ditunjukkan oleh dalil fil jumlah secara keseluruhan. Nah, sementara itu wal madlul, atau adapun sesuatu yang ditunjukkan itu mutaakhirun, lebih dibelakangkan anil dalil daripada dalil. Jadi dalil dulu baru madlul. Wa innama quddimata, dan sungguh didahulukan dua bahasan ini, yaitu masalah kalam nafsi dan masalah macam-macam kalam nafsi, ala nazar, didahulukan daripada nazar. Jadi nazar itu belakang, nanti di sini ya, nanti di sini nazar. Al muta'allaki, yang berhubungan, yang nyambung nazar ini bidalil, dengan dalil. Jadi antara dalil, antara nazar, antara kalam nafsi fil azal, itu semuanya berkaitan. Li'anna maudhu'uhuma, kenapa didahulukan dua masalah tadi? Karena maudhu daripada dua masalah tadi asyaddur tibatan, lebih kuat kaitannya, minhu, dari nazar, bidalili, dengan dalil. Li'annahu maksudun bidalil, karena sesungguhnya tadi yang mana dua masalah tadi itu maksudun bidalil, dimaksud daripada dalil. Jadi madlul tadi, li'annahu, karena si madlul itu maksudun minad dalil, dimaksud daripada dalil. Wa nadhar, sementara nadhar itu min alati tahsilihi, merupakan alat atau sarana untuk menghasilkan dalil. Katakan begini, misalkan pertama di sini musannif mendahulukan dulu dalil, kemudian di breakdown turun ke sini wal kalam fil azali, baru menjelaskan nazar gitu. Alasannya tadi, kalau misal pertama dalilnya, yang kedua madlulnya, kemudian nazar. Nah, si dalil dan si madlul didahulukan nih, nazar dibelakangkan, karena kaitan dengan dalil dengan madlul itu erat sekali kaitannya dibanding dengan nazar. Walaupun nazar itu sendiri merupakan alat untuk menghasilkan dalil. Tuh, maksudnya begitu. Wa nazar, adapun nazar lughatan menurut bahasa, yuqalu, dikatakan lima anin, untuk menunjukkan makna yang banyak. Minha, dari ma'anin, al-i'tibar, yaitu i'tibar, mengambil pelajaran. Wa ru'yatu, ru'yat melihat, nazar melihat. Wa istilahan, dan menurut istilah nazar itu adalah fikrun, merupakan fikir. Wa taqaddama, dan telah dahulu tafsiruhu, tafsir daripada fikirnya harakatun nafsi fil ma'qulat. Yu'addi, yang mendatangkan, ayyusilu, yang menyampaikan, ila ilmin, sampai kepada ilmu, aw i'tiqadin, atau i'tiqad. Wa tasrihu bihi, ada penjelasan bihi ila ilmin aw i'tiqadin, min ziyadati, dari tambahan aku, kata musannif Syekh Zakaria al-Ansari. Au dhannin, atau fikir itu bisa menyampaikan pada wan, bimatlubin khabari, kepada matlub khabari. Itu yang disebut dengan fikir. Fiha, di dalamnya, di dalam matlub khabari, au bimatlubin khabari, matlub khabari. Fiha, di dalam wan, au tasawuri, atau matlub tasawuri, fil ilmi wal i'tiqad, mengacu pada ilmi dan i'tiqad.
Fa kharaja maka dikecualikan apa al-fikru ghairul muaddi, pemikiran yang tidak mendatangkan atau tidak menyampaikan kepada tadi ila dzalika, kepada ilmu i'tiqad dan dzan, ka aktsari haditsin nafsi, seperti kebanyakan berbicara dengan diri sendiri. Falaisa binadhar, maka haditsun nafsi itu bukan binadharin, nadhar disebut dengan nadhar. Wa syamila, dan mencakup apa tarif an-nadhr sahihah, kepada nadhar as-sahih berpikir. Jadi ta'rif ini juga mengacu pada tarif nadhar sahih min qat'iyyin, dari yang qat'i au dhanni, atau yang dhanni, mencakup itu. Wal fasidi, bukan hanya sahih, tapi wal fasidi juga mencakup itu nadhar yang fasid. Fa inna, maka sesungguhnya nadhar fasid yuaddi ila dzalika, juga bisa mendatangkan atau menyampaikan ila dzalika kepada matlub tolak, kepada matlub khabari atau matlub tasawuri. Bagaimana prosesnya? Biwasitati i'tiqadin, dengan perantaraan i'tiqad au dzan atau dzan, kama marrah, sebagaimana telah lalu apa bayanhu, penjelasannya. Wa ilam yastamil ba'dhum atadiyah, sekalipun sebagian ahli ulama ahli usul fikih tidak menggunakan kata-kata ta'diyah, jadi tidak pakai yu'addi tidak pakai. Ila fima, kecuali di dalam surah, dalam perkara yu'addi, yang bisa mendatangkan ayyusilu, yang bisa mendatangkan di sini binafsihi, dengan dirinya nazar, kecuali pada surah yang si nazar itu bisa menghasilkan sendiri kepada matlub khabari, jadi tidak ada wasithah. Kaza, seperti ini kira dikatakan. Jadi kil ini menurut kil. Jadi kata-kata yu'adi itu hanya tidak digunakan hanya kecuali kepada yang bisa mendatangkan kepada matlub khabari atau matlub tasawuri dengan dirinya sendiri secara otomatis, tidak pakai wasithah. Kata kila, seperti ini dikatakan. Wa dhahirun, dan dhahir annahu, bahwa sesungguhnya nazar itu khasun bita'diyah, secara khusus bita'diyatihi, dengan mendatangkan ini nazar ilal i'tiqad, kepada i'tiqad. Bita'diyatihi, dengan mendatangkannya ini si nazar ilal i'tiqad, kepada i'tiqad. Au dhannin, atau dhan. Wa zahirun, dan zahir annahu, bahwa sesungguhnya fasid khasun itu khas. Jadi kan tadi ditakhrij, jadi dikeluarkan nazar yang fasid. Yang sahihin nadri ada fasidun nadri. Nah, wa zahirun, dan zahir annahu, bahwa fasidun nadri itu khasun khas bita'diyatihi, dengan mendatangkan fasidun nadri ilal i'tiqad awil dhanni, kepada i'tiqad au dhan, la ilal ilmi, tidak kepada ilmu. Lima marra, berdasarkan alasan marra yang telah terdahulu fi ta'rifi dalil, pada ta'rifi dalil. Sebetulnya bahasan-bahasan tentang qat'i itu ya, qat'i, dalil-dalilnya qat'i, dalil dhanni, seperti wujudnya alam menunjukkan pada wujudnya sani, nah gitu. Atau yang dhanni, hubungan antara ikhraq dengan mumasatun nar, dengan nempelnya api. Nah, yang mendatangkan pada ilmu atau yakin itu hanya nazar sahih. Jadi secara zahir bahwa fasidun nadri itu khas, khusus, hanya mendatangkan dalam hal i'tiqad atau dhan, tapi tidak kepada ilmu. Lima marra, berdasarkan tarif, berdasarkan apa alasan marra yang telah lalu fi ta'rifid dalil, pada tarifnya dalil. Allahu alam. Nanti kita lanjutkan. Wal idraku lughatan al-wusul, wa istilahan wusul